Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Erwin Zulkarnain. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang akan membahas mengenai keadaan ekosistem alami, pantai, sungai, rawa, danau, dataran rendah, dan pegunungan di wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki keadaan yang sama, di mana keadaan ekosistem alamnya sangat mendukung industri pariwisata yang sangat besar dan berguna bagi negara Indonesia dalam menghasilkan sebuah devisa negara ataupun menjadi surga di dunia. Yang pertama merupakan ekosistem alami pantai. Di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara banyak sekali pantai, antara lain Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Jimbaran, Pantai Sanur. Selanjutnya, untuk di Pulau Nusa Tenggara mempunyai beberapa pantai yang indah, antara lain Pulau Selong Belanak, Pantai Seger, Pantai Gili Meno, Pantai Senggigi, Pulau Kenawa, dan Pantai Pulau Moyo. Bali dan Nusa Tenggara memiliki pantai yang sangat indah, yang dimana potensi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara mengembangkan menjadi objek wisata. Pantai-pantai di Bali dan Pulau Nusa Tenggara digunakan untuk tempat destinasi wisata, dikarenakan pantai-pantai di Bali yang indah dan sangat memukau bagi wisatawan. Wisatawan yang datang berasal dari lokal maupun dari luar negeri, tetapi beberapa dampak yang dihasilkan dari banyaknya jumlah pengunjung ialah di mana banyak wisatawan yang masih kurang kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan menjaga sebuah ketertiban, antara lain yang paling simpel ialah membuang sampah sembarangan, yang dimana sampah tersebut akan menyebabkan kotornya pantai yang ada di Pulau Bali maupun yang ada di Pulau Nusa Tenggara. Selanjutnya mengenai ekosistem sungai. Sungai di Bali dan Pulau Nusa Tenggara memiliki beberapa kriteria atau beberapa jenis, antara lain di Pulau Bali Sungai Ayun, Sungai Bubu, Sungai Pakerisan, Sungai Pancuran, Sungai Patanu, dan beberapa nama sungai yang terletak di Pulau Nusa Tenggara ialah Sungai Wanokaka, Sungai Tuasini, Sungai Powu, Sungai Kauwele, dan Sungai Bukapiting, di mana kedua sungai tersebut di Pulau Bali dan sungai di Pulau Nusa Tenggara memiliki kesamaan jenis dan fungsi, di mana fungsi dari sungai tersebut ialah sebagai pengairan lahan pertanian dan wisata di masing-masing pulau tersebut. Selanjutnya mengenai ekosistem rawa, baik di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara sama-sama memiliki fungsi sebagai tempat wisata. Di Pulau Bali ada rawa Pegadungan dan di Pulau Nusa Tenggara terdapat rawa Taliwang Sitelu, yang tentunya rawa di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara dipengaruhi oleh dengan keadaan sekitar yang akan menambah keestetikan dari rawa tersebut yang bisa mendatangkan wisatawan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Selanjutnya mengenai ekosistem danau yang ada di Bali. Beberapa contoh danau yang ada di Bali yakni Danau Beratan, Danau Batur, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Serta beberapa danau yang ada di Pulau Nusa Tenggara ialah Danau Rama Mese, Danau Wekuri, Danau Sanenggoan, Danau Kalimutu, di mana sama seperti pantai, sungai, dan rawa, keadaan danau di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara sama-sama digunakan untuk kebutuhan pariwisata dan untuk kebutuhan pengairan warga sekitar. Selanjutnya mengenai dataran rendah yang ada di Bali,
beberapa contoh dataran rendah yang ada di Bali, yakni dataran rendah Tabanan, Gianyar, Buleleng, dan Batur. Sedangkan beberapa contoh dataran rendah yang ada di Nusa Tenggara, yakni Lombo, Sumbawa, dan Flores. Dataran rendah yang ada di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara sama-sama digunakan untuk kepentingan pariwisata dan tempat pemukiman bagi warga sekitar, serta digunakan bagi hotel ataupun resort yang menyediakan bagi wisatawan domestik maupun dari luar negeri. Untuk pegunungan di Bali, terdapat Kintamani adalah salah satu objek wisata di Bali yang terletak pada dataran tinggi pegunungan yang menyuguhkan pesona yang indah, alam gunung, dan khas Danau Batur. Kintamani sendiri merupakan wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bangli dan menjadi salah satu tempat rekreasi atau tujuan tour selain destinasi wisata di Pulau Bali. Sedangkan pada Pulau Nusa Tenggara, Mutis Timau yang dimana digunakan sebagai cagar alam pertama yang ada di Pulau Nusa Tenggara. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, dan dapat disimpulkan dari materi yang saya sampaikan bahwa ekosistem alami yang ada di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara sama-sama digunakan untuk kepentingan pariwisata Indonesia, yang mana dengan semakin majunya teknologi yang ada di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara akan juga memajukan pariwisata industri lokal yang akan mendatangkan banyak wisatawan dan akan menambah devisa negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.